Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Febriana Putri. Kali ini kita akan membahas sebuah kitab tafsir modern dan kontemporer, yakninya Taisir Al-Karim Ar-Rahman fi Tafsir Kalam Al-Manan, yang merupakan karya ulama besar pada abad ke-14 Hijriah yang bernama Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Tafsir ini lebih dikenal dengan Tafsir As-Sa'di. Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di lahir di kota Unaizah, daerah Qasim, Arab Saudi, yang pada bulan Muharram tahun 1300 Hijriah atau 1886 Masehi. Saat masih kecil, beliau sudah kehilangan kedua orang tuanya. Ibunya meninggal ketika beliau berusia 4 tahun dan ayahnya meninggal saat beliau berumur 7 tahun. Nah, beliau dikenal sebagai ulama ahlus sunnah yang ahli dalam berbagai bidang keilmuan seperti bahasa Arab, fikih, dan tafsir. Selain itu, beliau juga merupakan guru yang dikenal luas karena menulis kitab tafsir Al-Quran yang mudah dipahami terutama bagi pemula. Kitab ini diberi nama Taisir Al-Karim Ar-Rahman fi Tafsir Al-Kalam Al-Manan. Nah, yang kita kenal dengan Tafsir As-Sa'di tadi. Nah, jadi Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di ini beliau sudah hafal Al-Quran dan menguasai ilmu qiraah sebelum usianya menginjak 11 tahun. Beliau belajar ilmu-ilmu agama itu dari beberapa ulama seperti Muhammad Al-Abdul Al-Karim Al-Shibli, Ibrahim bin Hamda Al-Jasir, kemudian Abdullah bin Ayyid, kemudian Muhammad Amin Al-Shinqiti, dan Sholih bin Utsman Al-Qadi. Nah, jadi setelah itu beliau benar fokus menuntut ilmu belajar kepada para ulama di kotanya tersebut maupun kepada ulama yang datang berkunjung. Nah, karena semangat dan keilmuannya beliau yang tinggi, makanya banyak orang yang mulai mengenal beliau. Bahkan di usianya yang remaja, As-Sa'di itu sudah menjadi guru bagi para penuntut ilmu. Sekaligus beliau tetap masih terus belajar sebagai murid. Beliau banyak mempelajari karya-karya tulis ulama besar seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan muridnya, kemudian Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Nah, jadi karena kedalaman ilmunya itu sejak usia muda, beliau juga sudah dipercaya memegang banyak peran penting. Di antaranya beliau menjadi guru, kemudian penceramah umum, imam, khatib di masjid agung, kemudian mufti atau pemberi fatwa di wilayahnya, kemudian penulis dokumen resmi, pengatur wasiat dan wakaf, penghulu pernikahan, serta menjadi orang yang dijadikan tempat meminta nasihat dalam berbagai urusan di masyarakat. Menjadi salah satu ciri khas dari Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di ini adalah akhlaknya yang mulia. Beliau dikenal sebagai pribadi yang dermawan, terbuka, dan selalu ramah. Wajahnya senantiasa cerah, baik saat berinteraksi dengan anak-anak maupun kepada orang dewasa, baik dengan orang yang beliau kenal maupun dengan orang yang belum beliau kenal. Kemudian kehidupan pribadinya itu jauh dari kata kemewahan. Beliau tidak tertarik dengan kesenangan dunia, jabatan, kekuasaan, ataupun popularitas. Beliau itu telah menulis sekitar 40 karya ilmiah dalam berbagai cabang ilmu syar'i dan seperti tafsir, hadis, fikih, kemudian usul fikih, ada tauhid, kemudian tulisan-tulisan bantahan terhadap ajaran-ajaran yang menyimpang. Nah, semua karya beliau itu masih dikenal sampai sekarang dan dipelajari oleh para penuntut ilmu syar'i gitu. Jadi beliau tidak tertarik kepada kesenangan duniawi, tetapi beliau memilih untuk menciptakan karya yang dibaca oleh banyak orang begitu. Nah, jadi setelah beliau dewasa, beliau itu menjadi ulama sentral di kota Unaizah, dan beliau tuh aktif mengajar, menulis, serta membina masyarakat. Salah satu muridnya yang terkenal yaitu Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, yang kelak juga menjadi tokoh tafsir kontemporer besar. Nah,
Syekh As-Sa'di wafat pada tahun 1376 Hijriah atau 1957 Masehi pada usia 69 tahun. Beliau meninggalkan 3 orang anak laki-laki, yaitu Abdullah, Muhammad, dan Ahmad, serta 2 orang anak perempuan. Dan beliau juga meninggalkan keilmuan, warisan keilmuan yang besar bagi dunia Islam. Salah satunya ialah tafsir As-Sa'di itu. Adapun alasan alasan dibalik penulisan kitab tafsir As-Sa'di ini, yaitu dia tuh ingin membuat tafsir yang mudah dipahami, lengkap, dan menekankan tujuan utama diturunkannya Al-Quran. Kemudian dia ingin mengaplikasikan petunjuk utama yang ada dalam Al-Quran. Kemudian yang ketiga, dia tuh ingin membantu orang supaya lebih gampang belajar dan merenungkan Al-Quran. Kemudian keempat, dia berharap tafsir ini tuh bisa menjadi kenang-kenangan bagi yang belajar, alat bantu untuk para ilmuwan dan penolong bagi orang yang mencari ilmu. Adapun metode dari tafsir As-Sa'di ini itu lebih ke metode ijmali, sebab karakter dari metode tersebut itu tampak jelas dipergunakan, yang mana setiap beliau mengulas ayat Al-Quran itu tuh dengan sangat sederhana, tanpa ada upaya untuk memberikan improvisasi makna dengan wawasannya lain, sehingga pembahasan yang dilakukan itu hanya menekankan aspek kemudahan dan pemahaman yang singkat tapi padat dan bersifat global. Sedangkan untuk jenis penafsirannya sendiri itu ialah ar-ra'i, yang mana menggunakan logika dan penalaran. Sedangkan untuk corak penafsiran dalam kitab tafsir As-Sa'di ini lebih dominan kepada corak al-adabi wal ijtama'i, yang mana bertujuan untuk mengembalikan Al-Quran kepada pesan awalnya yang ditujukan kepada jiwa pendengar dan pembaca, yakni manusia. Jadi, dan memang tujuan dari sebuah penafsiran itu adalah memahami Al-Quran dari aspek esensinya sebagai kitab yang menuntun manusia kepada jalan kebahagiaan mereka baik di dunia maupun di akhirat, sehingga menjadi kewajiban khususnya bagi seorang mufasir untuk menjelaskan makna dan hikmah-hikmah tasyrik dalam hal akidah, akhlak, dan hukum. Dan tafsir Al-Sa'di itu merupakan salah satu kitab tafsir yang menerapkan corak tersebut, yaitu adabi al-ijtima'i tersebut, yang mana beliau setiap ayat yang beliau tafsirkan itu selalu diarahkan pada petunjuk pokok diturunkannya Al-Quran, ditandai dengan adanya kesimpulan-kesimpulan yang ditunjukkan oleh ayat-ayat berupa faedah, hukum, dan hikmah-hikmahnya. Kemudian dalam mukadimahnya juga As-Sa'di menjelaskan bahwa seharusnya yang dilakukan mufasir itu adalah menjelaskan makna-makna yang dimaksudkan ayat Al-Quran, sedangkan lafaz hanyalah sebagai jembatan kepadanya. Maka ia harus memperhatikan konteks tersebut, lalu ia membandingkannya dengan konteks yang serupa dari objek pembahasan yang sama di tempat yang lainnya, sehingga ia tahu bahwa itu disebutkan untuk memberikan petunjuk kepada seluruh makhluk. Jadi secara keseluruhan tafsir As-Sa'di ini cocok dijadikan sebagai pintu surga bagi siapa saja yang ingin mulai memahami makna Al-Quran dengan cara yang ringan namun tetap ilmiah dan bertanggung jawab. Sekian penjelasan singkat dari saya tentang tafsir As-Sa'di. Sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.